Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 280 yang lalu. Episode 281. Kaori, saat bertemu teman di rumahnya. Sebelum masuk ruang tamu, ia pun diberitahu, Kaori, ada yang mencari kamu itu. Laki-laki sedang menunggu di luar, mengendarai motor tua. Siapa itu Kaori? Kaori lalu membalikan badannya. Ia bicara ke temannya, tunggu bentar ya Deswita, aku tak melihatnya. Kaori melangkah ke depan, berjalan ke arah pintu luar, dan langsung saja dilihatnya. Kenshin lagi duduk memegang handphone. Kaori pun berucap, Losai, kamu kesini, kok gak telepon dulu nih? Aduh, bawa motor pula, asyik juga, mau kemana ya? Kaori langsung tersenyum. Kenshin menjawabnya, ya ini aku mau mengajak kamu. Mau nggak keluar sekarang? Kaori menjawabnya, sambil dengan riang. Ia pun berucap, ya tentu mau lah Sai. Kan udah lama, aku pingin naik motor, apalagi ini, Sabtu malam minggu. Kan asyik ya, tapi kamu masuk dulu. Aku lagi ada tamu, teman kuliahku, yang mengembalikan buku. Kaori saat itu, melihat mobilnya Deswita, yang di dalam ada cowoknya. Belum masuk ke rumah, cowoknya Deswita itu pun juga melihat Kaori, yang bersama pria, memakai motor butut, nampak akrab sekali, dengan jalan bersama, ke halaman rumah. Lalu Deswita pun melihat, ia bertanya di hati, siapa itu ya, kok Kaori senang sekali, sampai begitu riang wajahnya. Kemudian Kaori pun mendekat, lalu bicara ke temannya, kenalin nih Deswita, cowok gua, namanya Kenshin. Kaori pun bilang, babe, lepas itu maskermu. Kenshin pun mengiyakan. Ia melepas maskernya. Deswita pun melihatnya. Dalam hatinya bicara, cakep juga nih cowok. Wajarlah Kaori suka, meski pakai motor butut. Lalu Deswita itu bicara, waduh, berarti kamu sekarang udah gak sendiri lagi ya? Sudah punya cowok? Kaori menyahutnya, iya ini Deswita, ini orangnya. Kenshin pun tersenyum. Kemudian Kaori bilang ke temannya, oh ya Deswita, cowok kamu gak diajak masuk ke sini? Temannya pun menyahut, oh itu dia lagi merokok Kaori. Lagian aku sebentar aja ke sini, cuman mengembalikan buku aja, kemudian keluar bersama dia. Kaori menjawabnya, oh gitu ya. Lalu ia pun bilang, kalau gitu masuk dulu nih, minum bentar, udah aku siapin dari tadi. Di sela itu Kenshin bicara, oh ya Kaori, kalau beli handphone sekarang, apa masih buka tokonya? Kaori langsung menjawabnya, oh ya, aku baru ingat, kamu kan cari handphone, ya masih buka gitu, entar kita ke mall aja ya, kan tutupnya jam 10 malam. Deswita mendengar hal itu, sambil melihat handphone, yang dipegang cowoknya Kaori, yang terlihat besar, dan seperti udah lama. Deswita pun merasa, kok kasihan banget ya, cowoknya Kaori ini, udah motornya jadul, handphonenya pun ikut pula. Untung nih penampilannya, gak terbawa tempo dulu. Deswita menahan tawa sendiri. Ia merasakan di hati. Di tengah hal itu, dompetnya Kenshin terjatuh, beserta pula kertas berhamburan. Kenshin mengambilnya. Kaori pun demikian. Lalu tak sengaja, Kaori membaca tulisan, yang dicetak seperti nota. Kaori pun bertanya, babe, ini kan tanda dari dealer mobil. Kok tanggalnya sekarang? Waktunya baru saja. Kamu beli mobil baru ya? Ini bukti pembayarannya, atas nama kamu. Beli mobil untuk siapa? Kenshin menjawabnya, oh itu Kaori ayah yang menyuruh. Ini tadi, aku cuman mengurus aja. Oh ya entar naik motor, atau pakai mobil kamu ya? Kenshin terlihat, seperti mengalihkan pembicaraan. Deswita, yang baru saja mendengar pembicaraan itu, menjadi bingung, karena cowoknya Kaori ini, yang dikiranya, lelaki yang tak punya, tapi kok katanya, baru membeli mobil, bingung-bingung deh dirinya. Kemudian Kaori, yang ditanya Kenshin menjawab, ya tentu pakai motor lah Sai. Kan aku pingin jalan-jalan. Apalagi ini malam, kan enak kalau naik itu. Kaori tersenyum lagi. Deswita pun melihat temannya, yang nampak senang. Di lain tempat, si Iwan, kini jadi merasa, deg-degan sekali. Jantungnya berdetak kencang, seakan mau copot saja, karena hampir sampai ke rumahnya Ririn. Si Iwan masuk ke nama jalan. Alamat rumah itu berada, tak lama kemudian, dirinya pun sampai. Dengan pelan-pelan, diberhentikan mobil itu, di samping rumah Ririn.
Si Iwan mengetuk pintu. Beberapa saat berselang, ibunya Ririn yang keluar. Beliau langsung bilang, "Loh Mas Iwan, ayo mari silahkan masuk. Mari Mas Iwan duduk." Ririn, ini ada Mas Iwan ke sini. Cepat kamu keluar, ibu tak bikin minuman." Ibunya Ririn tak sempat melihat ke depan, langsung beralih ke belakang. Ririn yang mendengarnya, segera berganti baju, kemudian menemui Iwan. Ia pun menyapa, "Loh Mas Iwan, kok tumben ini? Malam-malam ke sini, ada apa ya Mas Iwan?" Iwan pun menjawabnya, "Oh ini Mbak Ririn. Maaf sebelumnya, nggak memberitahu dulu. Itu Mbak aku mau nganterin." Iwan kemudian berhenti bicara, karena ibunya Ririn datang, sambil membawa minuman. Beliau pun bilang, "Ini Mas Iwan, ayo diminum. Kamu juga Rin, minum yang hangat-hangat, biar gak merasa dingin." Iwan pun lalu bertanya, "Mbak Ririn masih sakit ya?" Ririn menjawabnya, "Nggak kok Mas Iwan, cuman udaranya aja dingin." "Oh ya tadi Mas Iwan mau bilang ngantar apa ya?" Ririn bertanya. Ibunya masih di situ. Kemudian Iwan menjawabnya, "Oh ini Mbak Ririn, saya kesini mengantarkan mobil. Itu mobilnya ada di luar." Mendengar yang demikian, Ririn tak mengerti. Begitu pula dengan ibunya. Lalu Ririn bertanya, "Maksudnya apa ya Mas Iwan? Kok aku belum tahu ya?" Iwan pun menjawabnya dengan bicara, "Oh ini Mbak Ririn, mobil yang ada di luar. Itu mobilnya Mbak Ririn. Baru saja tadi sama Kensin kita mengambil ke dealernya. Langsung saya antar ke sini." Sebelum Ririn bertanya, Iwan langsung menjelaskan lagi, "Oh ini Mbak, mobil ini, kata Kensin tadi, adalah hadiah perusahaan untuk Mbak Ririn." Lalu Iwan berdiri, "Ayo Mbak, itu mobilnya. Ditaruh di mana ya?" Ririn dan ibunya keluar, langsung saja memandang mobil baru berwarna putih, yang bertuliskan, "Mobil Pajero Sport, Limited Edition." Ririn tak percaya, merasa haru jadinya. Begitu pula dengan ibunya, sampai ibunya Ririn bilang, "Loh Mas Iwan, apa ini mobilnya Ririn?" Iwan menjawabnya, "Iya Bu, benar. Untuk suratnya masih belum jadi. Menunggu beberapa hari." Kemudian ibunya Ririn bicara, "Tapi Ririn belum bisa mengemudi. Apa Mas Iwan mau mengajari?" Iwan pun menjawabnya, "Bisa-bisa Bu, saya mau." "Mbak Ririn gimana ya?" Ririn pun menyahutnya, "Iya Mas Iwan, makasih ya. Tapi apa saya nggak merepotin nanti ya?" Iwan menjawabnya, "Ya nggak lah Mbak, aku banyak waktu luang." Dan mereka pun berbicara tentang kapan waktunya. Bahagianya Iwan dipendam di malam itu. Inginnya berteriak, namun masih di rumah orang. Begitu pula Ririn dan ibunya, yang tak menyangka mendapat hadiah lebih dari dibayangkan. Mereka pun masuk lagi ke dalam. Iwan dijamu dengan makanan. Dan Sabtu malam itu adalah hari yang membahagiakan bagi mereka. Sementara Kensin sendiri kini bersiap menyalakan motornya. Kaori pun demikian. Untuk pertama kalinya, ia akan dibonceng di belakang oleh seorang laki-laki. Sambil tertawa-tawa, tersenyum-senyum, Kaori lalu duduk di motor butut yang di depannya ada Kensin. Mamanya pun melihatnya. Kaori lalu bilang, "Ma, Kaori berangkat dulu ya." Mamanya itu tersenyum sambil mengiyakan. Kemudian berangkatlah Kensin dan Kaori. Tepat saat itu, ada di jam 8 malam, kurang seperempat menit, setelah berada di jalan raya, Kaori tiba-tiba melingkarkan tangannya, berpegangan ke Kensin. Kensin pun kaget rasanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode